Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan segala tugas dan urusannya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai perjalanan atau nasib obat di dalam tubuh pada bagian fase biofarmasi. Fase biofarmasi ini merupakan salah satu fase di dalam perjalanan obat di dalam tubuh. Apa saja perjalanan obat di dalam tubuh itu tahapannya? Perjalanan obat di dalam tubuh atau nasib obat terdiri dari 3 fase. Ada fase biofarmasi, kemudian fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamika. Fase biofarmasi ini adalah fase yang paling pertama bagi obat ketika masuk ke dalam tubuh, yaitu ketika obat mulai keluar dari bentuk sediaannya, lalu larut di dalam cairan tubuh dan siap diabsorpsi. Fase ini dilanjutkan dengan fase farmakokinetik ketika obat mulai mengalami fase penyerapan, kemudian didistribusikan, dan obat mengalami metabolisme. Selanjutnya, obat akan dieskrisikan atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Fase terakhir dalam perjalanan obat dalam tubuh adalah fase farmakodinamika, ketika obat mulai memberikan efek atau kerjanya pada tubuh. Nah, 3 fase ini merupakan tahapan di dalam nasib obat di dalam tubuh. Nah, marilah kita mempelajari terlebih dahulu fase biofarmasi sebagai fase pertama di dalam perjalanan obat di dalam tubuh. Kita ulangi lagi, fase biofarmasi itu adalah fase ketika obat mulai keluar dari bentuk sediaan. Bentuk sediaan ini mungkin bisa jadi tablet, misalnya kapsul, atau bentuk sediaan lain, pil, suppositoria, dan bentuk injeksi, dan lain-lain. Nah, obat keluar dari bentuk sediaan ini, maka zatnya akan dilarutkan, dan setelah larut, obat akan mengalami kondisi untuk siap diserap atau diabsorpsi. Nah, pada konsep laju penyerapan zat aktif ini terdiri, atau fase biofarmasi ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah liberasi atau pelepasan. Maksudnya adalah ketika bentuk sediaan ini melepaskan zat aktif dan bahan-bahan lainnya, misalnya bahan pengisi sebagai bahan tambahan, ketika masuk ke dalam tubuh maka zat aktif akan terbebaskan. Nah, ini disebut proses atau tahapan liberasi. Nah, zat aktif yang terbebaskan ini dari bentuk sediaan maka akan terlarut. Nah, tahapan ini disebut dengan tahapan disolusi atau pelarutan. Kemudian, zat aktif yang sudah dalam keadaan terlarut tentunya siap untuk mengalami fase atau tahapan absorpsi atau penyerapan. Nah, jadi terdiri dari 3 tahap ya, fase ini, liberasi, disolusi, dan absorpsi. Sebagai contoh, tahap biofarmasi pada bentuk sediaan tablet. Nah, bentuk sediaan tablet ini terbuat dari zat aktif dengan beberapa bahan tambahan, misalnya bahan pengisi, penghancur, pengikat, pelicin, dan sebagainya, yang ketika masuk ke dalam tubuh melalui mulut, misalnya tablet ini akan dihancurkan atau disintegrasi, maka tablet akan hancur, dan zat-zat yang terdapat di dalam tablet tersebut tentunya akan keluar. Termasuk zat aktifnya akan lepas. Nah, proses ini disebut liberasi. Nah, partikel-partikel obat yang sudah terbebaskan ini, maka akan mengalami proses selanjutnya tadi, Nah, ya, disolusi. Proses ini adalah proses pelarutan zat di dalam cairan tubuh. Nah, obat setelah dilarutkan tentunya dalam keadaan terlarut ini, obat siap untuk diserap. Nah, jadi salah satu persyaratan obat diserap ke dalam tubuh, obat harus dalam keadaan terlarut terlebih dahulu. Ya. Nah, ini tahapan absorpsi obat di dalam tubuh dalam bentuk sediaan tablet. Nah, faktor
yang mempengaruhi fase biofarmasi atau disebut juga faktor preformulasi itu ada beberapa. Di antaranya adalah bentuk fisik obat, sifat kimia, jenis zat tambahan, teknik pembuatan. Nah, faktor yang pertama yang mempengaruhi faktor biofarmasi adalah bentuk fisik obat. Di sini obat, misalnya serbuk yang halus ataupun yang kasar tentunya akan mempengaruhi serbuk tersebut mudah larut ataupun tidak. Di sini contohnya adalah ada bentuk obat, fisik obat, bentuk amorf dan kristal. Nah, seperti ini ya. Nah, bentuk amorf dan kristal ini bedanya adalah bentuk amorf ini adalah bentuk susunan atomnya itu tidak teratur, sementara bentuk kristal adalah bentuk yang struktur atom atau molekulnya itu sangat teratur, sehingga sangat stabil. Nah, bentuk amorf ini karena tidak teratur, dia lebih mudah untuk larut daripada bentuk kristal. Sifat kimia juga mempengaruhi fase biofarmasi, karena sifat kimia ini menentukan apakah obat tersebut mudah menjadi larut ataupun tidak. Nah, contoh obat dalam bentuk garam. Beberapa obat dalam bentuk basanya itu tidak larut, tapi ketika obat tersebut dibuat dalam bentuk garamnya, obat tersebut lebih mudah larut. Juga ada obat bentuk ester dan base yang kelarutannya itu lebih kurang daripada obat bentuk garam. Faktor berikutnya adalah jenis zat tambahan. Zat tambahan pada sediaan obat, misalnya pengisi, penghancur, pengikat. Nah, itu beberapa zat tambahan itu dapat mempengaruhi obat tersebut mudah dilepaskan dari bentuk sediaannya atau mudah dilarutkan, karena zat tambahan ini ada yang mengikat kuat zat aktif tersebut dan ada juga zat-zat tambahan yang sifatnya itu sukar larut di dalam air, sehingga dia akan menghambat proses pemecahan bentuk sediaan di dalam air atau proses penghancurannya, juga proses pelarutannya. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah teknik pembuatan. Teknik pembuatan, misalnya pembuatan serbuk dengan manual atau dengan misalnya menggunakan alat bantu, mixer, tentunya akan mempengaruhi kehalusan serbuk yang dihasilkan. Termasuk misalnya ketika kita menghomogenkan sediaan losio atau suspensi di dalam mortir dengan menggunakan stemper penggerusan manual, atau dia dibantu dengan menggunakan alat mixer, tentunya hasilnya akan berbeda. Nah, di sini juga akan mempengaruhi zat-zat yang di dalamnya akan mudah dilarutkan atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh bentuk struktur kristal dan ini bentuk amorf, di mana atom dan molekulnya tidak teratur, sementara kalau kristal ini sangat teratur sehingga lebih stabil dan lebih sukar larut daripada bentuk amorf. Di dalam fase biofarmasi ada istilah yang disebut ketersediaan farmasi. Ketersediaan farmasi atau disebut juga pharmaceutical availability adalah ukuran waktu yang diperlukan obat untuk melepaskan diri dari bentuk sediaannya dan siap untuk mengalami proses absorpsi. Jadi waktu yang diperlukan obat untuk keluar tadi ya dari bentuk sediaannya dan siap diabsorpsi itu berapa lama. Nah, tentunya ini tergantung kepada kecepatan melarut obat tersebut dan ini tergantung kepada bentuk sediaannya. Nah, di sini ada urutan bentuk sediaan dari yang paling lama sampai kepada yang paling mudah melarut di dalam tubuh. Nah, di sini misalnya dari yang terlama itu adalah tablet yang long acting, tablet kerja panjang. Kemudian ada tablet salut and terik. Kemudian ada kapsul. Nah, sebelum kapsul sebetulnya di sini harusnya ada tablet biasa. Jadi tablet long acting, kerja panjang, tablet salut enterik. Jadi tablet yang dibuat khusus atau didesain khusus agar tidak hancur di dalam lambung tapi hancur di dalam usus, dan ada di sini tablet biasa
kemudian kapsul, kemudian yang lebih mudah lagi larut adalah serbuk, disusul dengan emulsi, sediaan cair emulsi seperti minyak di dalam air. Suspensi adalah sediaan padatan di dalam cairan yang padatan tersebut tidak larut sehingga pada penggunanya harus dikocok. Dan sediaan larutan di mana zat aktifnya sudah dalam keadaan homogen atau larut di dalam cairannya. Nah, sehingga bentuk larutan ini yang paling mudah melarut dan siap untuk diabsorpsi. Nah, bentuk-bentuk zat aktif di dalam larutan tentunya sudah tidak memerlukan proses lagi untuk pelepasan karena sudah dalam keadaan terlarut. Nah, demikian ini fase biofarmasi. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Nah, untuk memahaminya, kalian nanti dapat mereview apa saja faktor biofarmasi, tahapannya apa saja, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, silakan dirangkum sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.